Duo sejoli gabung TC di pagi buta. Legenda Portugal kritik program naturalisasi. Rencana Sein Patinama kunjungi tanah leluhur. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Rafael Struijk dan Ivar Jenner menjadi pemain keturunan ke-6 dan ke-7 yang dipastikan sudah bergabung dengan Timnas Indonesia. Keduanya datang pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat atau pagi buta. Ivar Jenner merupakan gelandang andalan Sintayong. Meski masih berusia 20 tahun, dia telah mengamankan tempatnya di tim utama. Kehadiran Jenner bahkan memaksa juru taktik asal Korea Selatan itu mencadangkan Mark Klok dan belakangan bahkan tidak membawa gelandang Persib Bandung itu ke skuad. Sementara Rafael Struijk diharapkan bisa tampil tajam setelah performanya meningkat di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya 5 pemain sudah lebih dulu hadir yakni Sandy Walsh, Sein Patinama, Ragnar Oratmangun, Nathan Jeon, dan Tom Haye. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji pun mengatakan, latihan perdana Timnas Indonesia di ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai Selasa sore. Selain ketujuh pemain yang telah datang, 2 bek keturunan yakni Jesus dan Justin Hapner dipastikan telah bergabung TC. Pihak PSSI mengatakan keduanya masih ada agenda dengan klub masing-masing. Jesus diketahui masih menjalani agenda bersama Venezia di babak playoff promosi Serie B. Venezia sendiri bakal menghadapi Cremonese pada babak final playoff pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Sementara Justin Hapner masih menjalani agenda padat pada awal Juni 2024 bersama Cerezo Osaka. Bek andalan Timnas Indonesia itu pun masih menjalani agenda pada 1 Juni 2024 saat menghadapi Kyoto Purple Sanga. Kendati demikian, Justin Hapner telah memberikan isyarat segera terbang ke tanah air lewat unggahan Instagram Stories pribadinya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus waspada jelang menghadapi 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu harus memberikan peringatan kepada beberapa pemain yang pada sudah mengantongi 1 kartu kuning sebelum berjumpa dengan Irak pada 6 Juni. Pasalnya, ada 6 nama pemain Timnas Indonesia yang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Berdasarkan regulasi, jika setiap pemain telah mengantongi 2 kartu kuning dalam 2 laga berbeda, dia akan mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak 1 pertandingan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun 6 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Jesus, Justin Hapner, Hernando Ari, dan Ricky Kambuaya. Untuk itu, 1 kartu kuning lagi untuk salah satu nama pemain tersebut bakal membuat mereka absen pada laga terakhir melawan Filipina. Kedatangan Sandy Walsh di tanah air mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu seiring tidak adanya proteksi bagi pemain berusia 29 tahun tersebut. Bahkan dalam video yang diunggah akun Instagram @nusantara.bellers, Sandy Walsh dihampiri 2 wanita untuk meminta foto. Padahal dokter Timnas Indonesia Alvan Asyar menyuruhkan fans untuk membatasi interaksi dengan para pemain agar tidak terkena penyakit. Sontak saja kelakuan 2 wanita yang meminta foto kepada Sandy Walsh itu mendapatkan kecaman dari warganet. Kolom komentar unggahan akun tersebut dipenuhi hujatan hingga mempertanyakan ketegasan dari PSSI. Sebelumnya melalui media sosial pribadinya, Sandy Walsh mengunggah video pendek di Bandara Brussels, Belgia, sembari menyapa para pendukung Timnas Indonesia. Setelah menyapa supporter, Sandy Walsh pun mengakui bahwa saat ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan waktunya bagi Timnas Indonesia. Punggawa Timnas Indonesia Sein Patinama mengungkapkan rencana tripnya di tengah-tengah momen menikmati liburan di Bali bersama sang kekasih. Pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya berencana akan mengunjungi Ambon atau ibu kota Maluku suatu hari nanti. Rencana itu diungkapkannya via sebuah video singkat yang diunggah oleh akun @rengio_19 di media sosial TikTok beberapa waktu yang lalu. Keinginan Sein Patinama berlibur ke Ambon pun bukan hal yang mengejutkan, sebab dirinya memiliki catatan historis dengan wilayah di timur Indonesia tersebut. Diketahui Sein Patinama memiliki darah keturunan Ambon dari sang ayah yang banyak dikenal lahir dan besar di Semarang. Kendati demikian, Sein Patinama kini tengah fokus menjalani TC perdana bersama skuad Garuda. Legenda Timnas Portugal Luis Figo memberikan pandangannya soal program naturalisasi seperti yang dilakukan Timnas Indonesia saat ini.
Figo terang-terangan mengatakan dirinya tak setuju dengan program tersebut. Mantan pemain Real Madrid dan Barcelona itu menilai, bukan hal baik ketika ada pemain yang memutuskan untuk tidak membela negara kelahirannya. Terlebih jika pemain itu punya potensi dan kualitas di lapangan. Terlepas daripada itu, program naturalisasi yang dilakukan PSSI sejauh ini berdampak positif untuk timnas Indonesia. Hal itu terlihat pada kemajuan signifikan dari pasukan yang dipimpin pelatih Sintayong. Tidak hanya di level senior, program naturalisasi juga memberikan dampak nyata di timnas kelompok umur. Teranyar, Rafael Struijk dan rekan-rekannya berhasil membuat kejutan dengan menembus semifinal Piala Asia U23 2024 hingga nyaris mendapatkan tiket untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. Direktur turnamen PSSI Roni J. Suhatril dan beserta perwakilan AFF Moh Saifuddin Abu Bakar melakukan inspeksi ke GBT dan Gelora 10 November atau G10N Surabaya pada Senin kemarin. Inspeksi dilakukan untuk memastikan kesiapan venue menyambut pertandingan Piala AFF U19 pada 17 hingga 29 Juli 2024. Inspeksi menghasilkan beberapa catatan penting untuk segera ditindaklanjuti jajaran Pemkot Surabaya. Di antaranya adalah soal lampu stadion, rumput, rekayasa lalu lintas, transportasi, parkir, penonton, lapangan stadion, pintu gerbang stadion, dan sebagainya. Roni menyampaikan standar pertandingan Piala AFF U19 nanti tidak akan jauh berbeda, yakni dengan standar yang ditentukan oleh FIFA pada saat Piala Dunia U17 kemarin. Di samping itu, Kabid Olahraga Disbud Porapar Kota Surabaya Eringo Perkasa menyampaikan, sejauh ini Pemkot telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan venue Piala AFF U19 baik di Stadion GBT maupun G10N. Eringo memastikan perbaikan-perbaikan minor di Stadion GBT dan G10N akan tuntas sebelum tanggal 17 Juli. Pembenahan juga akan dilakukan di lapangan latihan area Stadion GBT dan lapangan Tor di Gelora Pancasila. Pelatih asal Jepang Satoru Mochizuki mengaku tertarik berdiskusi dengan STY terutama untuk mengenal sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih yang baru menangani timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki tak segan ingin melihat pendapat Sintayong. Diketahui sampai saat ini belum ada komunikasi yang terjalin dengan pelatih timnas Indonesia lainnya. Dia baru sempat berdiskusi dengan Indra Syafri yang merupakan Direktur Teknik PSSI, meski juga menjabat sebagai pelatih timnas U20. Kedepannya Mochizuki berencana untuk berdiskusi dengan para pelatih timnas Indonesia yang lain, termasuk Sintayong yang memegang timnas senior dan U23. Selain itu juga ada pelatih timnas U16 yakni Nova Arianto. Rencana itu dibuat bukannya tanpa alasan, sebab pelatih yang membawa timnas wanita Jepang juara Piala Dunia Wanita U2011 itu ingin mendalami soal dunia persepakbolaan di tanah air. Mochizuki sendiri akan menjalani debut menangani timnas wanita Indonesia di level senior dalam pertandingan persahabatan kontra Singapura hari ini. Menyambut final Liga Champions di Stadion Wembley, London, Inggris pada 2 Juni 2024, Oppo bakal menggelar Fun Football. Pertandingan persahabatan ini pun akan mempertemukan legenda sepak bola dunia dan mantan pemain timnas Indonesia. Oppo merupakan sponsor resmi dari UEFA Champions League atau UCL sejak 2022. Pada tahun lalu, Oppo mengundang legenda sepak bola Ricardo Kakak ke Indonesia untuk menyapa penggemarnya secara langsung. Kali ini mereka memiliki konsep berbeda, dengan mengedepankan pertandingan persahabatan dengan konsep 5 versus 5. Dalam hal ini, timnas All-Star Indonesia pun akan melawan legenda sepak bola dunia. Para legenda itu adalah Ricardo Kakak, Roberto Carlos, Robert Pires, Iker Casillas, dan Clarence Seedorf. Pertandingan bersejarah ini pun rencananya akan berlangsung pada 30 Mei 2024 di Stadion Wembley, London, Inggris. Mantan timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang tersebut adalah Rafael Baitibo, Syahrian Abimanyu, Irfan Bahdim, Andri Tani Ardiansyah, dan Evan Dimas. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.